Shalom, selamat pagi saudara. Mari kita awali hari ini dengan memuji dan memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita memuji. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sama-sama katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur atas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami sembah Kau, mulialah nama-Mu Bapakku. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah layu di hidupku. Kami sembah, oh Yesus. Kami percaya kasih-Mu, kami percaya penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, ku sembah Kau, sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami mau menerima berkat firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba
hamba-Mu yang membawakan firman. Biar ada kekuatan, biar ada pemulihan terjadi ketika kami menerima firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudahkah kita menerima kebaikan daripada Tuhan? Sudahkah kita mendapat sesuatu hal yang baru daripada Tuhan? Doa pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti tema gereja yang masih berlaku di bulan ini, yaitu bagaimana kita bisa memiliki hati hamba. Bagaimana hati hamba ini bisa kita miliki dengan baik. Apa saja yang membuat kita bisa menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang memiliki hati hamba dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita harus mencerminkan, kita harus memiliki hati hamba yang luar biasa. Seperti teladan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat bagaimana pelayanan hamba Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang luar biasa. Dia berani membasuh kaki daripada murid-muridnya. Hati hamba yang luar biasa. Hati hamba yang menjadi contoh bagi kita semua. Apalagi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus mengambil contoh daripada Tuhan Yesus. Yang rela merendahkan dirinya untuk membasuh kaki daripada murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita memiliki hati hamba itu? Poin yang pertama adalah kita harus memiliki hati hamba. Seorang hati hamba yaitu rela berkorban. Ketika kita memiliki hati hamba rela berkorban, kita akan menjadi seorang hamba yang luar biasa. Ada satu tokoh di Alkitab, kita belajar dari seorang Ribka. Bagaimana dia memiliki hati hamba yang dia rela berkorban. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan orang lain. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat dan ke-18. Bagaimana sosok Ribka ini, dia berani memberikan rela hati, merelakan apa yang harus dia menjadi haknya, tetapi diberikan kepada orang lain. Di dalam Kejadian pasal yang ke-24 ayat dan 18, firman Tuhan berkata, jawabnya, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu di tangannya, serta diberikan dia minum. Sekali lagi, minumlah Tuhan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Wow, luar biasa. Seorang Ribka yang rela memberikan buyung, memberikan airnya kepada orang yang tidak dia kenal. Waktu itu dia sedang menimba air untuk kebutuhan di dalam keluarganya. Tetapi ketika dia bertemu dengan hamba yang disuruh Abraham, dia tidak kenal dengan hamba ini, tetapi dia berani rela memberikan apa yang harusnya menjadi hak dia. Dia rela memberikan apa yang seharusnya dia punya hak juga untuk tidak memberikan sesuatu air itu kepada orang itu. Tidak perlu memberikan air itu kepada hamba daripada Abraham. Tetapi kerelaan hati daripada Ribka, dia memberikannya air itu. Maka dikatakan, minumlah Tuhan, maka diturunkan dengan cepat tempat air itu, buyung itu diturunkan untuk hamba ini bisa meminum. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita berani rela memberikan apa yang seharusnya kita punya kepada orang yang lebih membutuhkan, maka Tuhan akan memperhitungkan bahwa hati kita benar-benar hati hamba. Kita rela berkorban demi waktu. Ketika kita menghadapi jemaat yang ingin konseling, kita harus memberikan waktu kita. Kita harus mengorbankan waktu kita. Ada jemaat yang mengalami sakit, kita harus besok ke rumah sakit. Ada waktu jemaat mengalami
himpitan ekonomi, bahkan kita harus merelakan apa yang seharusnya tidak kita berikan, tetapi kita berani rela berkorban, memberikan sesuatu itu kepada jemaat. Bukan hanya kepada jemaat, sama dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kehidupan kita, sudahkah kita rela berkorban buat orang, bahkan buat saudara kita? Hati hamba adalah hati yang rela berkorban. Berkorban adalah bukan sesuatu hal yang mudah. Kalau kita melihat korban harus mengalami yang namanya kesakitan. Sama seorang hamba Tuhan, kalau kita berani memberikan sesuatu hal, kita rela, kita memiliki rela berkorban kepada orang lain. Saya percaya Tuhan akan mengembalikan kita berlipat-lipat kali ganda. Tuhan akan melihat hati kita tulus. Oh benar, ini hambaku yang tulus memberikan sesuatu. Dia rela mengorbankan apa yang harusnya tidak perlu diberikan kepada orang, tetapi dia berikan kepada orang lain. Saya percaya ketika kita bertemu dengan saudara, kita bisa membantu dengan rela berkorban, memberikan apa yang kita punya. Tuhan akan mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Itulah hati hamba. Itulah ciri orang yang memiliki hati hamba. Yang pertama adalah dia rela berkorban. Nah, yang kedua, poin yang kedua, apa yang menjadi ciri seorang memiliki hati hamba? Poin yang kedua adalah orang akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan excellent, akan memberikan apa yang terbaik yang harus diberikan. Bukan hanya sak-sae, bukan hanya asal-asalan ketika memberikan. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Memberikan pelayanan kepada Tuhan yang terbaik. Karena kita melayani Raja di atas segala Raja. Nah, ketika kita mau membantu seseorang, jangan tanggung-tanggung. Kita akan berikan yang terbaik. Saya percaya Tuhan akan memperhitungkan itu. Nah, di dalam Kejadian pasal yang ke-24, ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, Ribka tadi, berkatalah Ribka, baiklah untuk unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Nah, kalau kita melihat bagaimana perlakuan daripada Ribka, dia excellent sekali. Dia memberikan yang terbaik, bukan hanya tuannya, tetapi kepada unta-unta. Tuan, aku akan memberikan juga kepada unta-untamu, bukan hanya kepadamu saja, tetapi daripada unta-untamu biar minum sampai puas. Dikatakan tadi, dikatakan bahwa minum sampai puas. Kalau kita melihat dia harus menimba air. Mungkin kalau hari-hari ini mudah, tinggal pencet air keluar. Tetapi ketika Ribka harus menimba sumur yang dalam, dia membutuhkan tenaganya lagi. Kalau dia mau, dia bisa menolak atau tidak mau memberikan pun bisa. Tetapi hati Ribka adalah hati hamba yang luar biasa, yang memiliki sesuatu hal yang luar biasa. Dia memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik dalam kehidupan dia. Sekalipun dia tidak mengenal siapa yang ditolong, sekalipun dia tidak mengenal siapa yang diberikan, bahkan bukan hanya tuannya, tetapi onta-onta dia memberikan yang terbaik. Sampai dia berkata biar mereka minum sampai puas. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudah kita memberikan kehidupan kita yang terbaik kepada Tuhan? Terkadang kita menuntut orang berbuat baik kepada kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Tetapi pertanyaan, sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada orang lain? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada pelayanan kita, kepada Tuhan Yesus? Sudahkah kita memberikan yang terbaik? Bapak-Ibu Saudara, mari kita berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik supaya kita memiliki hati hamba yang luar biasa. Jadi Bapak-Ibu Saudara, saya mau ngajak Bapak-Ibu Saudara pagi hari ini untuk kita sama-sama memiliki hati yang rela berkorban. Yang kedua, kita memiliki hati yang memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Nah Bapak-Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan kita, memberikan kekuatan, memberikan kita jalan keluar di dalam kehidupan kita, menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Selamat pagi
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin Bapak Saudara.